عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Tsumma amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Jalla wa Ala di majelis yang insyaallah diberkahi ini, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan dan kesabaran dalam mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan amalan-amalan yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selama di bulan Ramadan. Banyak orang yang dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan, tapi banyak pula di antara mereka yang tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Ramadan berlalu ya, mereka tidak mendapatkan kebaikan dari bulan Ramadan itu. Mereka tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ya, setelah berlalunya Ramadan, dan itu merupakan satu kerugian yang besar, satu kebinasaan ya, kecelakaan yang didoakan oleh Jibril alaihissalam, yang diamini oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bermohon kepada Allah dipertemukan dengan Ramadan dan diberikan kekuatan, diberikan kemampuan, diberikan taufik untuk maksimal melakukan amalan-amalan saleh ya, selama kita bersama dengan ya, bulan Ramadan. Allahumma amin. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita masih di poin yang ke-14, yaitu al-afu 'anil nas ya, memberikan maaf ya kepada manusia, kepada orang lain. Hadis ya selanjutnya yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuftahu abwabul jannati yaumal itsnain wa yaumal khamis. Pintu surga itu dibuka pada hari Senin dan hari Kamis. Fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan ya,
atau setiap hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak mempersekutukan Allah Jalla wa Ala diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di hari Senin dan Kamis itu. Illa rajulan, kecuali seorang laki-laki, kanat bainahu wa bain akhihi syahna. Ya, jadi yang tidak diampuni ini adalah orang yang seseorang yang memiliki perseteruan, memiliki permusuhan dengan saudaranya. Fayuqal, maka dikatakan, anziru hadaini hatta yastaliha. Dipending mereka berdua. Jangan dulu berikan al-maghfirah, ampunan kepada mereka berdua. Hatta yastaliha, sampai mereka berdamai. Anziru hadaini hatta yastaliha. Anziru hadaini hatta yastaliha. Pending dulu maghfirah yang Allah Subhanahu wa taala berikan di hari Senin dan Kamis itu masih tertahan, tidak diberikan kepada dua orang yang saling berseteru itu sampai mereka berdamai. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, beliau berkata, wa fi riwayah illa al-mutahajiraini. Illa al-mutahajiraini. Jadi hamba-hamba Allah di hari Senin dan hari Kamis itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali dua orang yang saling memboikot, yang tidak saling tegur. Kenapa mereka tidak saling tegur? Karena baku marah. Nah, wa fi riwayatin ukhra qala tu'radul a'malu 'ala Allah fi kulli itsnaini wa khamis fayughfaru likulli muslimin. Dalam riwayat yang lain kata beliau hafizahullah taala, di setiap hari Senin dan Kamis itu amalan-amalan manusia diangkat, dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian setiap muslim itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, illa, kecuali dua orang yang saling berseteru ini. Nah, wa hadza amrun 'azimun yata'allaqu bil a'mal wa qabuliha. Ini adalah perkara yang penting yang harus kita perhatikan. Nah, dia berkaitan dengan masalah amalan-amalan yang kita kerjakan. Apakah amalan-amalan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Nah, ternyata dari hadis ini salah satu sebab yang menghalangi amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah permusuhan, perseteruan yang ada, yang terjadi antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Amalan-amalan yang kita kerjakan itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita yang berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Salat yang kita lakukan itu bisa menghapuskan dosa kita yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sedekah dan amalan-amalan kebaikan yang lainnya. Akan tetapi jika ada dua orang yang saling bermusuhan, itu bisa menyebabkan terhalangnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Falihada syahna ta'thirun fi ta'khiri qabulil amal wa nailil ghufran. Maka permusuhan ini jemaah sekalian, ini bisa menunda seorang itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, menunda amalnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan harapan kita semua tentu setiap amal yang kita kerjakan itu langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala segera. Wal nata'ammal hadha at-ta'kid 'ala dzalika 3 marrat. Nah, kita perhatikan di sini jemaah sekalian, Nabi SAW menekankan persoalan ini
3 kali Nabi SAW katakan anziru hadaini hatta yastaliha. Ya, anziru hadaini hatta yastaliha. Ya, pending dulu, tahan dulu mereka berdua ini. Ya, jangan dulu diterima amalan mereka berdua. Ya, belum diberikan ampunan pada mereka berdua yang saling ya bermusuhan itu. Ya. Ay amhilu fala taj'alu minal maghfirati nasiban li hadainil mutahajiraini wal muta'adiyaini wa akhiru maghfiratahuma hatta yastaliha zajran lahuma wa hathan ala al mubadar lis-sulh. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menunda menerima amalan-amalan mereka? Ya, tidak memberikan ampunan pada saat itu, pada hari Senin dan Kamis itu. Ya, ini sebagai bentuk apa? Ya, kalau dalam istilah kita ya membuat jera, ya supaya dia kapok, ya tidak lagi berbuat seperti itu, ya tidak lagi bermusuhan dengan saudaranya sesama Muslim. Ya, dan ini juga sekaligus sebagai motivasi dari Nabi kita Muhammad SAW supaya orang-orang yang ada perselisihan di antara mereka itu segera untuk menyelesaikan persoalan mereka. Ya, tidak membiarkan. Sudah kita sampaikan bahwa di dalam Islam itu dibolehkan baku marah, dibolehkan, tetapi ada batasnya, ada batas waktunya, yaitu 3 hari. Ya, 3 hari saja itu boleh ya baku bombe, ya baku marah. Selebihnya itu tidak dibenarkan. Nah, kemudian kata beliau hafizahullah taala wala yajuzu li muslimin an yahjura akhahul muslim fawqa 3 min ajli hududin dunyawiyatin wa mubtaghiyatin aniyatin. Ya. Jadi ya tidak boleh di dalam Islam ya seorang muslim itu dia memboikot saudaranya ya lebih dari 3 hari. Ya. Hanya karena urusan dunia. Ya, hanya karena urusan dunia. Tidak boleh dia memboikot saudaranya. Ya. Karena kepentingan ya, materi, kedudukan, urusan-urusan dunia. Maka tidak dibolehkan baginya untuk memboikot saudaranya. Adapun dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan agama, berkaitan dengan ya kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang ya atau bid'ah yang dilakukan oleh seorang, maka boleh lebih daripada itu. Tetapi dalam masalah hajar memboikot seorang ini lihat maslahatnya. Ya, lihat maslahatnya. Nabi SAW pernah memboikot 3 orang. Ya, Nabi SAW dan para sahabatnya pernah memboikot 3 orang. Ya, dalam waktu yang lama, ya kurang lebih 40 hari mereka diboikot oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Ya. Itu karena apa? Mereka menyelisihi perintah Nabi SAW. Nabi SAW mengumpulkan para sahabat untuk ikut dalam jihad. Ya, tetapi ada di antara mereka yang tidak ikut. Ya, ada yang menyebutkan alasan-alasan mereka. Ya, padahal itu hanya sebatas alasan saja. Nabi menerima alasan mereka, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui ya, alasan mereka, tidak dihukum. Nah, 3 orang ini mereka datang kepada Nabi SAW. Mereka katakan kita tidak punya alasan. Kalaupun kita memberikan alasan, ya mungkin engkau menerima alasan kita, tetapi itu adalah satu kedustaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW kemudian memboikot mereka, tidak berbicara dengan mereka, ya, tidak menegur mereka. Bahkan ketika mereka datang ditinggalkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Dan ini membuat ketiga sahabat ini sangat tertekan karena tidak ada lagi teman berbicara mereka. Ya. Ini dalam urusan agama. Ya. Dan perkara memboikot orang yang melakukan maksiat, orang yang melakukan perbuatan bid'ah itu ada tujuannya. Apa tujuannya? Supaya orang yang berbuat maksiat tersebut ya, dia mengintrospeksi diri, dia merasa sempit, tidak ada lagi orang yang bisa bergaul dengannya, sehingga dia meninggalkan maksiat itu dan dia kembali kepada ketaatan. Dia tinggalkan perbuatan bid'ah itu dan dia kembali kepada sunnah Nabi SAW. Nah, kalau maslahat ini tidak bisa dicapai, maka boikot itu tidak diterapkan. Ini sudah kita jelaskan
sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam penjelasan hadis yang pertama, ya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan seterusnya dalam pembahasan tentang al-hijrah, ya al-hajar, ya memboikot, meninggalkan ya orang-orang yang berbuat maksiat atau berbuat bid'ah. Kalau ada maslahatnya maka lakukan, kalau tidak perlu dilakukan, ya. Nah, ini dalam persoalan kita memboikot orang yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mendatangkan maslahat boleh dia diboikot sampai berhari-hari, ya, sampai dia kapok, dia kembali kepada ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam urusan dunia, dalam persoalan dunia, maka tidak boleh kita memboikot seseorang, marah kepada seorang lebih dari 3 hari, ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau hafizahullah taala, wa dzalika anna dinal Islam dinun aujadallahu subhanahu bihi ukhuwatan wa diniyatan, ukhuwatan diniyatan wa rabitatan imaniyah wa withaqan aziman la nadhira lahu. Kenapa ya Islam tidak membolehkan memboikot, ya, marah kepada seorang dalam urusan dunia itu lebih daripada 3 hari? Kenapa tidak boleh? Di sini beliau katakan karena sejatinya Islam itu, ya, Allah Subhanahu wa taala datangkan syariat Islam ini, ya, dengannya Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul, ya. Allah Subhanahu wa taala, ya, mendatangkan Islam ini, menurunkan syariat Islam ini untuk apa? Ya, menguatkan, ya, membangun, ya, persaudaraan di atas iman itu, ya. Dan ini sudah kita sebutkan juga pada beberapa pertemuan yang lalu, ya, kekuatan pondasi, salah satu pondasi, ya, kekuatan kaum muslimin itu ada pada al-ukhuwah, persaudaraan yang mereka bangun di atas landasan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ikatan yang paling kuat itu al-hubbu fillah, ya, wal bughdhu fillah, ya, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada ikatan yang paling kuat melebihi ikatan iman ini jemaah sekalian, ya. Ya, dalam hadis yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awthaqa 'ural iman, ya, sungguh, ya, ikatan iman yang paling kuat itu adalah al-hubbu fillahi wal bughdhu fillah. Ini al-ukhuwah, ini saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya, membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya, firmankan di dalam ayatnya surah Al-Hujurat ayat ke-10, innamal mu'minuna ikhwah, ya, sungguh orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Dan pokok-pokok keimanan, ya mas sekalian, pokok-pokok keimanan itu sudah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Jibril, ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang al-iman, ya, maka Nabi katakan al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, ya. Ketika pokok-pokok keimanan ini ada pada seorang, maka dia dihukumi sebagai mukmin, wajib untuk dicintai, wajib untuk dibela. Itu hukum asalnya, ya. Hukum asalnya seorang itu dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum asal seorang mukmin itu terbebas dari kesalahan. Itu hukum asalnya, ya. Sehingga yang kita lakukan ketika bertemu dengan seorang, dia seorang muslim, langsung kita mencintainya. Kalau kemudian nampak persoalan-persoalan, perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nampak darinya perbuatan yang, ya, menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka nasihat ditegakkan, ya. Ya. Selama kita mengenal dia, mengetahui dia sebagai seorang muslim, fahuwa akhuna, maka dia adalah saudara kita, ya. Jangan kita cari-cari kesalahannya, ya. Oh, bagaimana dia ini, dicurigai terlebih dahulu, ya. Padahal hukum asalnya seorang muslim itu, hukum asalnya seorang mukmin itu terbebas dari kesalahan, bebas dari dosa. Itu hukum asalnya, ya. Sehingga tidak boleh kita mencari-cari tahu, ya, memata-matai dia. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pun itu, ya, dikatakan man tatabba'a tutubbi'a lahu. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang,
ya yang berusaha untuk ya memata-matai saudaranya sesama muslim, ya tujuannya apa? Mencari kesalahannya. Dia ini betul atau tidak? Ya. KG ini betul, ternyata dia ini ada di kesalahan ini. Ya. Lalu kemudian apa yang dia lakukan? Dia sebarkan. Dia sampaikan kepada orang, sudah tidak usah mau anu dengan dia, napa DP anu, tersingkap semuanya. Ya. Lalu dia tidak menerapkan apa? Nasihat secara langsung, tidak dia terapkan. Ya. Tidak memberikan uzur, tidak melakukan juga apa? At-tabayyun. Kenapa seperti ini? Ya. Nabi SAW ini, ikhwas sekalian, ya, di zaman kita sekarang ini, ya, salah satu krisis yang terjadi di kalangan para ikhwah, bahkan bukan hanya di kalangan ikhwah, di kalangan orang-orang yang sudah punya ilmu, krisis tabayun. Ya. Dapat informasi si fulan ini dia begini, oh iya, sudah langsung dia hukumi seperti itu. Ya. Dengan alasan apa? Ini orang yang menyampaikan terpercaya. Ya. Kalau memang dia terpercaya, kita tetap harus melakukan tabayun. Ternyata benar, maka bertambahlah kepercayaan kita kepada orang yang membawa berita ini. Kemudian kita nasihati orang yang salah itu. Ya. Bukan langsung kemudian menerimanya, ya, tanpa melakukan klarifikasi, tabayun, kemudian langsung dihukumi, disebarkan. Ini musibah yang terjadi di zaman kita sekarang ini, jemaah sekalian. Ya. Jadi jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Sikap sebagai seorang saudara itu seperti apa? Apakah seorang saudara menginginkan saudaranya itu jatuh dalam perbuatan maksiat? Apakah seorang yang bersaudara itu menginginkan saudaranya itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan dosanya? Ya. Kalau ada yang menginginkan demikian, saya mau dia ini mau tacolo satu kali, nah, ya, itu bukan saudara. Ya, sebagai saudara itu tentu dia menginginkan, ya, saudaranya tidak melakukan perbuatan maksiat. Saat dia melihat ada, kenapa dia melakukan ini? Tunggu, tanya dulu. Ya, kenapa melakukan ini? Ya, ya dilihat. Kalau dia memberikan uzur, kita berikan uzur. Bahkan kita sudah sering mendengar, jemaah sekalian, kita sudah sering mendengar apa-apa yang disampaikan oleh para ustadz, ya, para ulama. Di saat kita melihat ada saudara kita yang dia melakukan, ya, perbuatan kesalahan, apa yang pertama kita lakukan? Berikan dia uzur. Jangan kita langsung percaya, barangkali dia ini, ditolak dulu. Ya. Kita mampu untuk datang menanyakan hal ini, kenapa demikian? Lakukan. Apalagi sekarang ini dengan terbukanya media, sangat mudah bagi kita untuk menanyakan hal itu. Ya. Akhi, Anda lihat antum ada begini, kenapa? Ya. Atau tolong jelaskan sama anak kenapa? Ya. Ya. Nah, tunggu, kalau dia memberikan penjelasan bisa diterima, ya sudah. Urusan dia berdosa itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita kembali lagi, hukum asal sebagai seorang muslim itu adalah bara'atu zimmah. Ya. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk ya krisis di zaman kita sekarang ini juga adalah krisis ini, ukhuwah ini. Itu lebih banyak kita dengar dalam ucapan lisan. Akhi, ana uhibbuka fillah. Ya. Tapi mana realisasinya? Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjadi, ya, pelajaran bagi kita. Ya, kalau kita benar-benar adalah orang yang dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala atas dasar iman, ya, karena keislaman kita, maka kita akan saling menjaga. Ya, kita akan berusaha untuk saling menjaga kehormatan, ya, saudara kita. Kita tidak akan membenci, ya, saudara kita. Nah, itu sama saja kita membenci diri kita sendiri. Ya. Al-mu'min mir'atul mu'min. Orang beriman itu, ya, cerminan bagi orang yang beriman yang lainnya. Ya. Baik. Fahadhihi al-ukhuwah al-imaniyah wal-rabitah ad-diniyah al-'azimah la yajuzu an tuhdar
wa an tudayya' min ajli ba'dhi al-hudud ad-dunyawiyah. Ini kata beliau hafizahullah taala, ya, persaudaraan yang dibangun atas dasar iman ini, ya, hubungan, ya, yang kita bangun karena agama kita ini adalah, ya, satu hubungan, satu persaudaraan yang agung, yang mulia. Tidak boleh kita merusaknya hanya karena urusan dunia. Ya. Tidak boleh kita merusaknya hanya karena urusan dunia. Sehingga itu jamaah sekalian, ya sudah, ya sering, ya saya sampaikan hadis Nabi SAW, di mana Nabi mengabarkan kepada kita, syaitan itu sudah putus asa untuk mengajak, mempengaruhi orang-orang yang salat, orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah berputus asa untuk mengajak, ya, orang-orang yang salat, ya, orang yang bertauhid untuk menyembahnya. Sulit baginya. Tetapi yang dia lakukan apa? Ya, dia membuat, ya, kerusakan di antara kaum muslimin, kerusakan di antara orang-orang yang beriman. Dia memprovokasi yang satu dengan yang lainnya sampai mereka saling baku marah, saling berantem, ya, saling mentahdzir dalam urusan-urusan yang sebenarnya itu adalah urusan-urusan yang maklum dalam urusan agama kita, ya. Bahwa persoalan ini sudah diperselisihkan oleh para ulama dahulu. Masalah-masalah yang itu bagian dari masalah ijtihad, saling mentahdzir, ya. Ini yang disebutkan oleh beberapa, ya, dai, beberapa ulama masa kini, ya, itu adalah al-ghibatu al-mulabbasah bi an-nasihah. Itu sejatinya adalah ghibah, ya, tapi dibungkus dengan, ya, nasihat, ya. Dan mungkin pernah kita sampaikan di sini juga, ya, Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala, ya, beliau ketika ditanya, ya, apakah sekarang ini ada ulama jarh wa ta'dil, ya, beliau ditanya apakah sekarang ini ada ulama jarh wa ta'dil, beliau katakan ulama jarh wa ta'dil semuanya sudah meninggal. Tidak ada sekarang jarh wa ta'dil. Adapun yang terjadi di majelis-majelis, di masjid-masjid, fulan yuhadziru hadza wa yakshifu hadza wa hadza, yang menyingkap sini, itu semua adalah ghibah, ya, itu semua adalah adu domba, ya. Wa hadza laisa minad din, itu bukan bagian dari agama. Dan kita mendapati hal-hal seperti itu ada di kalangan kita. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita, ya, dalam persoalan, ya, dalil-dalil, ya, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan masalah al-ukhuwah al-imaniyah, ya, persaudaraan yang kita bangun di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita terapkan, ya. Saling menjaga. Ada yang melakukan perbuatan yang menyimpang, nasihati. Cara menasihati pun itu sudah dicontohkan oleh para salafus saleh dahulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengetahui seseorang yang melakukan perbuatan maksiat, beliau sallallahu alaihi wasallam itu saat menjelaskan di hadapan orang banyak tidak menyebutkan siapa dia, tapi yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam perbuatannya. Celakalah orang yang melakukan perbuatan ini. Dia akan binasa orang yang melakukan perbuatan ini, ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada orang yang melakukan suatu yang dalam pandangan beliau sallallahu alaihi wasallam, wah ini, ya, sesuatu yang menyimpang, ya, beliau melihat kondisi, ya, sahabatnya, beliau melakukan apa? Tabayyun. Mahadza, apa ini? Hadhil wahina. Ya, ketika melihat ada seorang sahabat yang pakai gelang, ya, sahabat ini mengatakan apa? Ini sebagai penangkal. Penangkal apa? Supaya tidak kena demam, supaya tidak sakit. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inziha, ya, buang, ya, lepaskan itu. Kalau engkau mati masih dalam menggunakan, ya, gelang ini, maka engkau tidak akan selamat untuk selama-lamanya, ya. Jadi kalau kita lihat ada orang yang pakai, jangan langsung nih, wah ini jimat, ini tidak boleh, ya. Bahkan ketika seorang yang melakukan pengkhianatan, ini perbuatan pengkhianatan, sudah pernah kita sebutkan, yang mau membocorkan rahasia penyerangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Makkah. Nabi sallallahu alaihi wasallam masih bertanya, apa yang mendorongmu untuk melakukan itu? Apa yang menyebabkan kau melakukan itu, ingin membocorkan, ya.
Padahal sudah jelas-jelas yang dilakukan itu adalah perbuatan maksiat, itu pengkhianatan. Ya. Ketika beliau menyampaikan uzurnya, ya, orang-orang para sahabat yang lain mereka punya andil ya di Makkah. Adapun saya bukan siapa-siapa, tidak punya apa-apa. Keluarga saya dari orang-orang bawahan, orang rendahan. Ya, saya berharap mudah-mudahan ya dengan memberikan informasi ini, ya, saya ada kedudukan di dalam pandangan mereka. Itu akan menjadi apa? Menjadi kekuatan saya untuk mereka. Ya. Bisa mengajak mereka untuk kembali ke Islam. Ya, atau masuk Islam. Ya. Dan dengan itu Nabi SAW katakan, ya sudah, silahkan. Ya, dia dari ahlul Badr. Ya, salah seorang sahabat yang ikut berperang dalam perang Badar, sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini proses ya klarifikasi tabayun itu diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ikhwah. Ya, saudara kita melihat perbuatan ya melakukan satu perbuatan yang tercela, ya tanyakan kepada dia. Ya. Dia menyebutkan alasan berputar-putar, ini alasan dibuat-buat. Sudah nasihati dengan cara yang baik. Ya. Jangan kita melihatnya, sudah, saya sudah apa DP kartu. Ya. Lalu kemudian, ya, macam-macam ente, ada foto ente. Ini buat apa seperti itu? Ya. Ente macam-macam ada mau sebarin. Ini muskilah kan? Ya. Bukannya dia memberikan nasihat dengan cara yang baik, ya. Dia merasa sedih, kenapa saudara kita, ya saudara saya ini, ya melakukan perbuatan ini dengan sengaja, ya nasihati dengan baik. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, ya hafizahullah taala, wa hadhihi musibatun 'azimatun an yukhalla bi hadhihi al-ukhuwatil imaniyah hadzal ikhlal. Ya, ini menjadi musibah yang besar ya dalam umat ini. Ya, ketika persoalan ukhuwah, persaudaraan memang di atas iman ini kita abaikan. Kita tidak memperhatikannya hanya karena urusan dunia, lalu kemudian kita hancurkan persaudaraan itu. Dan banyak terjadi jemaah sekalian karena urusan dunia, perdagangan, urusan hutang piutang, rusak persaudaraan. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa hadhihi musibatun 'azimatun an yukhalla bi hadhihi al-ukhuwatil imaniyah hadzal ikhlal wa an tudayya bi hadhihi at-tariqah li ajli ba'd al-hudud ad-dunyawiyah. Ya. Jadi jangan kita menghilangkan, jangan kita menghancurkan ya ikatan persaudaraan kita hanya karena urusan dunia. Wa qad jaa fi hadits adidah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nahyu an yahjura al-muslim akhahu fawqa thalathin wa anna hadha yunafi ma'al ukhuwati al-imaniyah wa yu'arrid al-mar'u li'uqubatillah. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita memboikot ya saudara kita muslim lebih dari 3 hari ya, dan ini ya memboikot saudara kita lebih dari 3 hari itu, ini menafikan, ini bisa merusak ya persaudaraan iman yang dibangun itu ya, dan ini bahkan bisa menyebabkan seorang itu dihukum, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dia melakukan perbuatan zalim terhadap saudaranya. Nah, baik, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabaghadu. Janganlah kalian saling marah, wala tahasadu. Jangan saling hasad, wala tadabaru. Jangan saling bombe. Apa istilah di sini? Baku balik belakang, tidak baku tegur ya. Wala tadabaru, baku dapa langsung balik muka ya. Ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersaudara. Wala yahillu limuslimin an yahjura akhahu fawqa thalathin. Ya, tidak halal bagi seorang muslim dia memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Hadis ini hadis muttafaqun alaihi. Ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim.
Dari sisi lafadznya itu sama persis. Ya, muttafaqun alaih itu lafadznya sama persis Bukhari dan Muslim. Baik. Di adzan dulu sudah masuk Isya. Sallallahu alaihi Muhammad. Fadhal. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu tadi, sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tabaghadu wa la tahasadu. Jangan kalian saling baku marah, jangan saling dengki, jangan saling hasad. Ya, dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, ya, hati-hati dari sifat hasad, sifat dengki. Karena sifat hasad ini ya'kulul hasanat. Ya, dia akan merusak kebaikan-kebaikan kita. Ya, dia akan membakar semua kebaikan-kebaikan kita. Akan menghapuskan semua kebaikan-kebaikan kita. Ya, sebagaimana api yang membakar kayu. Ya. Ya. Ini hasad nih. Bagaimana hasad itu? Ya, ada sesuatu yang, ya, kenikmatan atau satu hal yang baik ada pada saudara kita, lalu kemudian kita iri, ya, kita hasad, ya. Kenapa itu ada pada dia, kenapa tidak sama saya? Ya, saya mau hilang semua nikmat itu. Ya, nah ini bisa terjadi juga di majelis-majelis ilmu. Ya, bahkan sudah pernah terjadi di zaman dahulu. Ya, seorang alim yang hasad kepada alim yang lain. Mulanya, ya, majelisnya itu ramai. Lalu kemudian, ya, seorang syekh dia buka majelis lagi, seorang guru buka majelis lagi. Ternyata murid-muridnya yang pertama rame di sini pindah ke sana. Ya, akhirnya dia merasa, wah ini kenapa begini? Dia tidak senang, dia hasad. Ya, maka melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Ya, dia tidak ingin saudaranya itu berada di atas kenikmatan, tidak ingin saudaranya berada di atas kesenangan, tidak ingin saudaranya mendapatkan kebaikan. Dia ingin untuk dirinya saja, atau paling tidak, ya, walaupun tidak ada sama saya, ya, juga tidak ada sama dia. Ya, itu hasad. Ya. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la hasada illa fitnatain atau fitnain. Ya, tidak boleh hasad kecuali pada dua perkara. Ya, tidak boleh hasad, tidak boleh iri kecuali pada dua perkara. Yaitu pada orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan harta, lalu kemudian harta itu dia gunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan ilmu itu dia beramal. Nah, dan hasad yang dimaksudkan ya, hadis yang kedua ini adalah dalam istilah lain itu adalah ghibthah. Ya. Dia ingin seperti saudaranya, mendapatkan kebaikan-kebaikan tanpa menginginkan kebaikan yang ada pada saudaranya itu hilang. Ya, dia lihat saudaranya yang punya banyak harta, dia mudah untuk bersedekah. Saya mau, ingin seperti dia, bisa bersedekah, ya, bisa ini, tanpa menginginkan, ya, harta yang dimiliki itu hilang. Nah, itu kebaikan, itu ghibthah. Ya. Pada harta yang disedekahkan, yang disalurkan jalan yang benar, dan ilmu, ya, orang yang berilmu. Nah, wala tadabaru, ya, jangan saling baku belakang, ya, berbalik belakang, tidak saling menegur, ya, tidak boleh. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersaudara. Ya. Nah, kalau orang-orang yang bersaudara itu digambarkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, perumpamaan seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu seperti apa? Satu tubuh. Ya. Kalau anggota badan yang lain, ya, luka, maka yang lain juga akan ikut merasakan sakitnya. Seperti itu yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada saudara kita yang menderita, kita pun merasakannya. Ada saudara kita yang kelaparan, ya, kita pun, ya, merasakan kelaparan itu. Kalau kita punya, kita berikan. Kita tidak punya tapi punya akses ke yang lain yang bisa membantu, carilah akses itu, berikan kepada saudara kita. Ya. Itu bagian dari kebaikan-kebaikan yang, ya, bisa kita lakukan, yang bisa mengantarkan kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Hadis dari Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathi layalin. Ya. Tidak halal bagi seorang muslim, ya, dia memboikot saudaranya di atas 3 malam. Ya. Yaltaqiyani fayu'ridu hadza wa yu'ridu hadza. Mereka bertemu, tetapi yang satu si A dia buang muka, yang si B juga dia buang muka. Berpapasan di jalan tapi beku balik belakang. Ya. Atau ada pas ketemu di gang misalnya, di lorong, begitu dia lihat ada di ujung, tidak jadi, dia balik lagi. Ya. Ya. Ketika dia datang di masjid misalnya, singgah di masjid, mungkin di jalan, ya sudah tiba waktu salat, dia singgah di masjid. Begitu dia mau masuk, ada dia, tidak jadi, cari masjid yang lain. Ya. Ini termasuk dalamnya. Ya. Dan kata Nabi SAW, wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Yang terbaik dari keduanya, ya, adalah yang memulai, ya, memulai dengan mengucapkan salam. Ya, dia yang terbaik. Ya. Sudah hari ketiga ini, ya, sudah hari ketiga, masih ada rasa di dalam hati, aduh, gimana ini? Ya. Yang terbaik kata Nabi SAW, ia memulai mengucapkan assalamualaikum. Tidak dijawab, ya sudah. Yang penting saya sudah memulai, sudah dapat apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, itu yang terbaik. Ya. Besoknya ketemu lagi, ucapkan lagi salam. Ya. Kalau dia tetap seperti itu, khalas, ya, itu urusan dia nanti dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kalau kita tahu sebenarnya ini kesalahan itu bukan ada di saya, ini salah paham saja misalnya kan. Apalagi kalau sudah jelas-jelas dia yang salah, tapi masa saya yang minta maaf? Ya tidak apa-apa, kita yang minta maaf, ya, untuk mendapatkan apa? Kemuliaan, keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, ya, hadis yang lain dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yahillu lil mu'mini an yahjura akhahu fawqa thalathati ayyam. Ya, tidak halal bagi seorang mukmin, ya, dia memboikot saudaranya, ya, di atas 3 hari, ya, lebih dari 3 hari. Ya. Ini hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan, ya, tentang apa? Larangan, ya, memboikot, ya, lebih dari 3 hari. Ya. Masih ada hadis satu lagi dari Hisham ibnu Amir radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la yahillu li muslimin an yusarima musliman fawqa thalathi layalin. Ya, tidak boleh, ya, tidak halal bagi seorang muslim, ya, dia marah kepada muslim yang lainnya di atas 3 malam, ya, lebih dari 3 malam. Fa innahuma ma sarama fawqa thalathi layalin fa innahuma nakibani 'anil haqqi madama 'ala siramihima. Ya. Jadi selama mereka berdua, ya, selama mereka berdua itu saling baku marah, ya, lebih dari 3 hari, maka mereka berdua itu dijauhkan dari kebenaran, ya, dijauhkan dari kebaikan. Ya. Artinya di sini Allah Subhanahu Wa Taala tidak meridhoi mereka. Allah murka kepada mereka karena apa? Ya, ini bisa merusak apa? Ukhuwah, kan, persaudaraan. Karena Allah Subhanahu Wa Taala jadikan orang-orang yang beriman itu bersaudara, ya, ini malah dirusak hanya karena urusan dunia. Nah, wa inna awwalahuma fai'an yakunu kafaratan lahu sabquhu bil fai'. Ya. Dan yang pertama yang memulai untuk berdamai, maka apa yang dia lakukan itu bisa menghapuskan apa? Dosa-dosanya sebelumnya, atau menggugurkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tahan sebelumnya. Itu tidak diampuni, masih ditahan ampunannya. Amalan-amalannya itu belum diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang memulainya, maka dia yang pertama kali diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa in huma mata ala siramihima lam yadkhula al jannata jami'an. Nah, ini bahaya. Kalau mereka berdua mati masih dalam keadaan menyimpan dendam, ya, mereka berdua mati masih menyimpan kemarahan, belum baku baik,
keduanya tidak masuk surga. Ya, keduanya tidak masuk surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad. Baik. Fahaddada sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi al-hadits masahatan zamaniyatan la tazidu ala 3 ayyamin li tasfiyati an-nufus. Ya, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan batasan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan batasan berkaitan dengan waktu. Tidak boleh lebih dari tiga hari. Ya. Jadi selama 3 hari ini baku mara ini itu adalah waktu untuk masing-masing introspeksi. Ya, masing-masing mengintrospeksi diri, bukan menyusun strategi bagaimana supaya saya bisa kalahkan dia, bagaimana supaya bisa saya jatuhkan dia dan sebagainya. Ya. Tapi masing-masing melihat introspeksi diri. Ya. Wa ib'ad ma li haqqiha min syahna. Wa fil hadits al-mutaqaddim anna ardal a'mal 'ala Allah kulla itsnain wa khamis wa bainal itsnain wal khamis wal itsnain hadhihi al-masahah. Ya, ini juga berkaitan dengan masalah rentang waktu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu setiap hari Senin ya Allah Subhanahu wa taala ya menerima amalan-amalan hambanya, yaitu amalan yang dilakukan di hari Jumat, Sabtu, Ahad dan di hari Senin. Itu diangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan di hari itu pula Allah Subhanahu wa taala mengampuni hamba-hambanya. Kemudian hari Kamis ya. Jadi perbuatan yang dilakukan di hari Selasa, Rabu dan Kamis diangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini tidak berlaku bagi orang yang baku marah. Ya. Ya, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, ya, Senin, ya. Tidak lebih dari 3 hari. Nah. Baik. Kemudian kata beliau hafizahullah taala, wa hiya fursatun kafiyatun bi an yatrahal mar'u ma fi nafsihi ala akhihi. Ini adalah waktu, rentang waktu yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebenarnya sudah cukup bagi seorang itu untuk melakukan muhasabah. Ya. Sudah cukup baginya untuk dia ya, menimbang-nimbang, dia berpikir atas apa yang ya dia lakukan terhadap saudaranya. Li'annahu la yahillu lahu an yahjura akhahu fawqa 3. Ya, karena tidak boleh. Ya, tidak boleh dia memboikot saudaranya lebih daripada 3 hari. Fa fi fawratul ghadabi washtidadihi ufiya 'anil hajri fi hududi tilkal muddati zamaniyah allati la tazidu ala 3 ayyam. Amma ba'da 3 fa innal amra haramun wa la yajuz. Ya. Jadi di sini sebagaimana yang pernah kita sebutkan bahwa ya Islam ya syariat Islam ini memperhatikan juga perasaan kita kaum muslimin. Ya, perasaan hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu fitrah. Ada sesuatu yang bikin marah ya wajar marah. 1 hari masih marah. Hari kedua mungkin dia sudah berpikir, kenapa saya mau marah? Ya. Tuh kalau saya marah juga ya. Kalau misalnya ada barang yang dia kasih pecah misalnya, ya so pecah bikin apa? Ya. Minta ganti ya boleh, dimaafkan lebih baik. Ya kan? Ya. Hari ketiga sudah dimaafkan saja. Ya, besok ketemu selesai. Nah. Jadi dibolehkan itu bermarahan itu hanya 3 hari saja. Ya. Tidak boleh lebih daripada itu. Lebih dari itu kata beliau hafizahullah taala haramun. Itu perkara yang haram, tidak dibolehkan. Maka sangat miris ya ketika kita mendapati ada suami istri yang baku marah sampai bertahun-tahun. Gimana bisa itu? Ada. Ya. Tapi masih tinggal serumah. Ya. Si suami dia benci sama istrinya, istri juga benci sama suaminya. Hari-hari ketemu, tapi tidak baku tegur. Ya. Kenapa masih bisa satu rumah? Menjaga anak-anak katanya. La haula wala quwata illa billah. Ya. Selama itu mereka melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa indama nata'ammal fi hadzal hadits al-'azim uridal a'malu 'ala Allah ya au 'ardul a'mali 'ala Allah ta'ala wa taftih abwabil jannati kull itsnaini wa khamis nudriku anna hadzainil waqtainil 'azimaini fihima fathu babin lil musamahah. Ketika kita memperhatikan ya, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini ya tentang apa diangkatnya amalan-amalan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dibukanya pintu surga ya setiap hari ya Senin ya dan Kamis ya, maka kita ya mengetahui, kita memahami bahwasanya dua waktu ini adalah dua waktu yang mulia ya. Ini adalah ya pintu bagi kita yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala ya, khususnya bagi orang-orang yang baku marah ya, kesempatan untuk apa? Baku baik. Ya. Jadi, kalau baku marah di hari Selasa ya hari Kamis baku baik. Ya. Baku marah di hari Jumat ya jangan lewat dari hari Senin. Hari Senin sudah baku baik. Ya. Kapan lewat dari itu? Apa tadi kata beliau? Hafizahullah taala, haramun, la yajuz, tidak boleh. Nah, la siyama min abdillahi al-muwafaq alladhi yastahdiru ahamiyat ats-thawab wa nailil ghufran wa adamu ta'khiri qabulil amal wa ayyu maslahatin lil mar'i fi an yu'rida 'amaluhu 'ala Allah fi yawmaini itsnain wal khamis fayu'akhkhar ghufranu dhunubihi li syahna'i bainahu wa baina ahadi ikhwanihi ya. Jadi bagi orang-orang yang mereka mentadabburi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, mereka memperhatikan ya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ya, dan dia selalu mengingat kebaikan-kebaikan atau pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ampunan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari Senin dan hari Kamis itu ya, maka tentu dia tidak akan mau untuk mengakhirkannya ya, dia tidak mau mengakhirkannya ya. Kita semua menginginkan amalan-amalan kita itu langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai di hari Senin kita masih baku marah dengan orang. Jangan sampai di hari Kamis kita masih baku marah dengan orang. Sudah saling baku maaf, saling baku baik. Supaya amalan-amalan kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di hari tersebut dan kita juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Falyattaqillah an-nasihu li nafsihi wal yahris ala hifdzi a'malihi wa qabuliha wa naili ghufranillah wal yub'id kulla sababin mujibin li raddiha aw ta'khiri qabuliha. Ya, maka hendaklah setiap kita ya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita mengingatkan diri kita sendiri. Ya, menasihati diri kita sendiri. Ya. Ingat kebaikan-kebaikan yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan ketika kita tidak menyimpan marah, tidak menyimpan dendam kepada saudara kita. Dan selalu ya kita berusaha untuk menjauhkan perkara-perkara yang bisa menyebabkan amalan-amalan kita itu tertunda. Ya. Menjauhkan perkara-perkara yang menyebabkan kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah orang-orang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam al-kayyis. Ya, al-kayyis. Apa itu al-kayyis? Orang-orang yang cerdas, itu mereka yang ya mempersiapkan diri mereka di dunia untuk hari akhirat. Ya, mereka melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat. Ya. Orientasi mereka itu adalah kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan di akhirat. Ya. Kemudian dari Abi Al-Hirash As-Sulami radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man hajara akhahu sanatan fahuwa kasafki damihi. Barang siapa yang memboikot saudaranya selama 1 tahun
maka dia sama dengan telah menumpahkan darahnya. Ya. Menumpahkan darah seorang muslim itu adalah dosa besar yang ditakbirkan oleh Nabi SAW adalah kekufuran. Ya. Kemudian dari Imran bin Abi Anas, haddatsahu anna rajulan min aslama min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, haddatsahu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala hijratul muslim sanah kadamihi. Jadi memboikot seorang muslim selama 1 tahun itu sama dengan menumpahkan darahnya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita mengetahui ada orang yang kita kenal yang dia sudah bertahun-tahun tidak bertegur dengan saudaranya atau dengan orang lain yang kita kenal juga. Ya, kita sudah bahas di bab sebelum ini tentang apa? Tentang apa? Mendamaikan orang yang berseteru. Ya. Kalau kita tahu, usahakan, damaikan. Ya. Bahkan sudah kita sebutkan pula, dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk dusta yang dibolehkan. Ya. Dusta yang dibolehkan dalam rangka untuk mendamaikan 2 orang yang baku marah, berseteru. Ya. Ya. Nah, kalau perbuatan dusta ini yang awalnya dia dilarang, tetapi kalau tujuannya untuk menyatukan, untuk mendamaikan 2 orang itu dibolehkan, maka apabila ada satu perbuatan yang boleh, tetapi kalau dikerjakan itu bisa menyebabkan 2 orang itu baku marah, jangan dilakukan. Ya. Kadang jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dihadapkan pada satu kondisi, kita katakan secara jujur, maka kalau saya bilang ini pasti mau bakal lain, baku marah. Ya. Apakah harus kita sampaikan atau tidak? Nah, kalau saya sampaikan sama dia pasti orang baku marah ini. Apa yang harus kita lakukan? Kalau saya tidak sampaikan, jangan-jangan saya ini menyembunyikan yang benar, atau saya berdusta. Kalau ditanya misalnya, dia ada bicara-bicara sama saya, misalnya ditanyakan, dia ada bicara-bicara sama saya, betul dia ada bicara-bicara, kita mau katakan iya atau tidak? Kalau kita bilang iya, awas baku marah orang. Ya. Maka dalam kondisi seperti ini boleh kita alihkan untuk menjaga supaya mereka tidak baku marah, tidak bermusuhan. Ya. Sambil kemudian kita menasihati, memaafkan. Ya. Orang yang berbicara-bicara tadi kita nasihati, tidak boleh membicarakan keburukan saudara kita. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata beliau, ai man imtaddat hijratuhu li akhihi sanah fa huwa kasafki dimaihi. Wa hadha fihi dalalatun ala khuturatil hajri idza istamarra hadhihi al muddah at-tawilah. Jadi hadis ini menunjukkan bahayanya melakukan boikot terhadap saudara kita yang sampai selama 1 tahun, itu sama dengan menumpahkan darahnya. Wala'alla minal hikmati fi dzalika anna man hajara akhahu sanatan asbahat rawabitul islami wa wasyaiju ad-din ghairu mu'assirah. Ya. Nah, ini boleh jadi hikmahnya kenapa tidak dibolehkan ini, atau itu sama dengan telah menumpahkan darah saudaranya. Hikmahnya sini boleh jadi karena ketika dia menghajar, dia memboikot saudaranya selama itu, maka syariat Islam, amalan-amalan yang disyariatkan oleh Islam ini tidak lagi memberikan pengaruh padanya. Tidak lagi memiliki asar. Dia setiap hari sholat, saudaranya juga sholat. Apakah perbuatan ini tidak bisa menyatukan mereka? Dia sholat, saya sholat. Lalu apa yang menyebabkan kita saling baku marah selama ini? Bukankah kita saudara? Pantaskah sesama saudara itu saling baku marah? Seharusnya amalan-amalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini yang mengendalikan kita supaya tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan amarah, kebencian terhadap saudara kita. Karena dia sholat.
Dia melakukan kebaikan, dia melakukan yang disunnahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang mendorong kita untuk membencinya? Kemudian li'annahu ma'a imtidadil ayyam la budda an ya tu'athira rawabit ad-din ba'da usbu' aw ba'da syahr aw ba'da syahrain fayaqulu mathalan hadha musallin hadha yajma'uni iyyahu dinullah yajma'una al-islam. Ya. Sepekan ya itu sudah berlalu, ya mereka masih baku marah, ya seharusnya ya salat yang Allah syariatkan yang mereka berdua kerjakan itu bisa memberikan pengaruh, ya. Tapi kalau itu sudah tidak lagi memberikan pengaruh, ya khalas, ya. Ya, mereka berada dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Itu sama dengan dia yang telah menumpahkan darahnya. Itu adalah dosa besar. Ya. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpamakan ini seperti ya dia telah menumpahkan darahnya, maka ini termasuk dosa besar. Waliyadzubillah. Baik. Nah, ketika ya seorang itu dia memperhatikan amalan-amalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu memberikan pengaruh kepadanya. Fayataharrak lil wasli. Ya. Amma an yamtaddal hajar ila hadhil muddah tawila fahadha min dha'fil iman. Ya. Jadi ketika dia berpikir tentang amalan-amalan yang disyariatkan oleh Allah, dia kerjakan, saudaranya juga melakukan itu, ya ini yang menyatukan kita. Kenapa kita harus baku marah? Ya. Maka dia akan berusaha untuk menyambung kembali ya hubungan kekerabatan mereka, hubungan persaudaraan mereka. Adapun kalau dia itu tidak berpengaruh, maka ini satu tanda dha'fu al-iman. Itu tanda lemahnya iman. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis dari Iyad Al-Mujasyi'i radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal ahlul jannati thalathatun. Ya, penghuni surga itu ada 3 golongan. Dzu sultanin muqsitun mutasaddiqun muwaffaqun. Ya, yang pertama adalah orang yang memiliki kekuasaan, seorang penguasa yang adil, ya, dan dia dermawan. Ya, dia diridhoi oleh rakyatnya. Wa rajulun rahimun raqiqul qalbi likulli dzi qurba wa muslimin. Ya. Dan seorang yang rahim, penyayang. Ya, seorang yang penyayang. Yang dia ya hatinya itu lembut ya kepada setiap orang, keluarganya dan kepada setiap muslim, hatinya lembut. Ya. Kemudian wa afifun muta'affifun dzu iyalin. Ya, seorang yang dia menjaga kehormatan dirinya. Ya, dia menjaga kehormatan dirinya. Dia butuh sesuatu. Ada orang-orang yang akan dibiayai, tapi dia tidak punya. Dia tidak pergi meminta-minta. Ya. Dia berusaha untuk mencari kebutuhan keluarganya, tidak meminta-minta. Nah, ini afif, dia menjaga kehormatan dirinya. Nah, Nabi SAW katakan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Penghuni surga, ya, di antara ciri-ciri mereka ini 3 ini. Ya, penguasa yang mereka adalah ya penguasa yang adil, ya, mereka penghuni surga. Ya. Dia dermawan, ya, dan disenangi, ya, dicintai, diridhoi oleh rakyatnya. Kemudian laki-laki, ya, seorang yang penyayang, ya, memiliki hati yang lembut. Ya, dia sayang kepada keluarganya, sayang kepada kaum muslimin. Ya, kemudian yang ketiga orang yang menjaga kehormatannya. Ya. Ini diantara penghuni surga. Rahimun, kata beliau hafizahullah taala, ai fi qalbihi rahmatul li ibadillah yata'amal ma'ahum bimujibiha. Orang yang penyayang, ya, dia sayang pada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, berinteraksi dengan sesama manusia itu dengan penuh kasih sayang. Qala ta'ala an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil mu'minina raufur rahim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surah At-Taubah. Ya, ini sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika mendapati ada dari kalangan kaum muslimin, dari kalangan umatnya yang kesulitan, yang kesusahan, itu membuat hatinya berat, membuat hatinya sedih. Ya. Dan beliau itu sangat penyayang,
pada kaum muslimin, pada umatnya. Ya. Ini sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa qauluhu raqiqul qalbi ay qalbuhu laisa qasiyan ghalidhan. Ya, hati yang lembut. Ya, bukan hati yang keras. Ya, hati yang keras. Bal fihi linun wa rifqun wa syafaqatun likulli dzi qurba wa muslimin. Dia penuh kasih sayang, lembut dan penuh kasih sayang. Qala ta'ala an nabiyhi sallallahu alaihi wasallam fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum. Ya, karena dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, ya, kasih sayang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadamu sehingga engkau berbuat lemah lembut kepada mereka. Ya, kalau seandainya engkau, ya, faddan ghalidhan, orang yang kasar, ya, orang yang keras, ya, lan faddu min haulik, maka mereka akan pergi menjauh, lari darimu. Fa'fu anhum, maka kalau ada yang bersalah, ampuni, maafkan saja. Dan ini sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Wa man kana qalbuhu kadzalika hana alaihi al-'afwu wa taba qalbuhu bis-safhi. Ya, barang siapa yang memiliki hati seperti ini, hati yang lembut, ya, urusan memaafkan itu mudah baginya. Ya, sudah dimaafkan. Dan Nabi SAW bahkan ketika datang siapa yang membunuh pamannya, Nabi SAW, Hamzah, Wahsy, ya, ketika dia datang meminta maaf, ya, lalu kemudian dimaafkan oleh Nabi SAW. Nah, saya terima maafmu, lakin ibtaid, menjauh saya dulu. Ya, dan itu fitrah. Ya, dia dimaafkan, tapi ya untuk sementara ini berjauh-jauh dulu. Ya, jangan dulu berdekat-dekat. Ya, saya sudah dimaafkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu fitrah. Ada orang yang pernah bikin, ya, melukai saudara kita, orang tua kita misalnya, ya pasti ada rasa marah. Ya, tapi jangan sampai itu menjadi dendam. Dimaafkan. Kalau kita agak, ya, berat ketika lihat dia ingat lagi, ya, kalau begitu ya jangan dulu berdekat-dekat supaya tidak mau reset kemari lagi, marah lagi dan sebagainya. Ya. Ya. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ala kulli hal, memberi maaf ini adalah perkara yang agung di dalam agama kita. Dia adalah merupakan sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang memberi maaf. Apa? Kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, dia akan dipanggil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan seluruh makhluk. Lalu kemudian apa yang diberikan? Silahkan pilih. Apa yang dipilih? Bidadari. Ya, silahkan pilih bidadari yang kau mau. Ya, yang mau itu ya silahkan. Kita terapkan, kita amalkan. Berikan maaf, ya, kepada saudara kita yang, ya, menyakiti kita, yang berbuat salah kepada kita, berikan maaf. Ya, tentu kalau itu adalah, ya, kesalahan-kesalahan supaya dia tidak mengulangi kepada orang lain, ya, berikan nasihat dengan cara yang baik. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله